Bab 671, Gunung Suci Jinjing. Tang San tidak hanya tertarik pada tanaman, tetapi juga sangat baik. Bagaimanapun, dalam kehidupan sebelumnya, semangat bela diri utamanya adalah tipe tanaman. Memotivasi merek Kaisar Perak Biru, Tang San juga memiliki tanaman merambat biru tua yang menggali. Setelah Kaisar Perak Biru telah mengalami banyak mutasi, dia sudah tahu ras apa itu. Tanaman merambat biru tua memiliki titik tajam pada mereka. Duri itu sendiri adalah sangat keras, dan nafas tidak lemah. Tang San baru saja melepaskan tanaman merambat di sekitar tubuhnya, menunjukkan identitasnya sebagai monster. Semua jenis roh dan monster aneh, dan dibandingkan dengan monster, variasi garis keturunan roh sangat umum. Mencangkok antar ras yang berbeda adalah normal. Oleh karena itu, ada beberapa jenis monster mutan, yang tidak akan membuat monster merasa aneh sama sekali, tetapi merasa itu normal. Bahkan Kaisar Surgawi yang mengangkat surga, berasal dari mutasi. Mutasi belum tentu merupakan hal yang baik di sisi klan monster, tetapi di sisi klan monster, mutasi adalah perwakilan yang kuat. Terlebih lagi, saat ini, garis keturunan Kaisar Perak Biru Tang San memancarkan aura garis keturunan tingkat kedua. Saat berpartisipasi dalam turnamen elit pengadilan leluhur, selain menggunakan Yin dan Yang Qi, Tang San tidak pernah menggunakan Kaisar Perak Birunya, jadi dia tidak perlu khawatir akan dikenali. Naiki Gunung Suci King Kong. Memasuki jajaran Gunung Suci Roh Emas, Tang San merasa sedikit aneh. Apa yang datang dari Gunung Suci Vajra bukanlah aura tajam yang dilihatnya di kejauhan. Ini adalah rasa lengket yang sangat istimewa. Ada lapisan lingkaran cahaya keemasan di permukaan Gunung Suci Jinjing. Setelah memasuki lingkaran cahaya emas ini, sepertinya terendam dalam cairan kental. Cairan ini akan menyerang tubuh, mempengaruhi dirinya sendiri, dan membuat saya merasa berat. Oleh karena itu, berbagai goblin yang memanjat di depannya dikelilingi oleh lingkaran cahaya emas. Beberapa monster roh yang memanjat dengan cepat berdiri diam di tangga. Kemudian tidak butuh waktu lama, tubuhnya seolah membeku, lalu langsung meluncur turun gunung. Ada tidak sedikit keberadaan seperti itu, dan tidak ada yang peduli setelah mereka jatuh di kaki gunung. Setelah beberapa waktu, mereka bisa bangun dan pergi perlahan dengan lingkaran emas di tubuh mereka, seolah-olah tubuh mereka telah menjadi sangat berat. Melalui perasaannya sendiri, Tang San secara bertahap menemukan apa yang dibawa oleh Gunung Suci Jinjing kepada para pendaki. Itu adalah elemen tanah yang sangat murni. Setelah elemen tanah ini menyerang tubuh, itu akan memantapkan tubuh pendaki dan berguling ke bawah. Namun, unsur tanah ini juga akan melembabkan pendaki sampai batas tertentu, terutama melembabkan kulit, yang akan membuat kulit menjadi lebih keras karena pengaruh unsur tanah. Dan semakin tinggi pendakian, semakin kuat konsentrasi elemen ini, dan semakin dalam infiltrasi tubuh. Infiltrasi yang dalam ini secara bertahap akan mempengaruhi bagian dalam tubuh. Oleh karena itu, tidak semua ras cocok untuk jenis makanan ini. Setelah diberi makan oleh elemen tanah, tubuh akan menjadi berat, fleksibilitas akan terpengaruh, dan pertahanan tubuh akan ditingkatkan. Ini tidak diragukan lagi adalah pedang bermata dua. Tentu saja, untuk beberapa ras tertentu, itu lebih cocok. Misalnya, jika Anda tidak mengejar kecepatan, dan tubuh Anda memiliki pertahanan yang kuat, Anda secara alami dapat naik ke level yang lebih tinggi. Namun, bagi Tang San, jika dia harus memilih, fleksibilitas pasti akan lebih penting daripada memperkuat pertahanan dengan cara yang begitu berat. Oleh karena itu, dia tidak mencoba menyerap energi ini, dan elemen tanah ini tidak terlalu membantu kultivasinya saat ini. Hanya menanggung invasi elemen bumi dan memanjat dengan cepat. Cahaya keemasan di sekitar tubuh menjadi lebih dan lebih intens dan lebih tebal. Kecepatan pendakian Tang San juga menurun. Tapi dia masih jauh lebih cepat daripada pendaki lain di sekitarnya, dan dia dengan cepat melintasi lereng gunung. Dia sebenarnya memiliki token Kaisar King Kong Tianjing, tetapi salah satu dari dia tidak pernah berpikir untuk melihat Kaisar, dan yang lain tidak dapat mengungkapkan identitasnya di depannya. Kaisar surga yang tidak dikenal ini tidak dapat dibandingkan dengan Kaisar Iblis Besar Macan Putih dan Orang Suci Pedang Agung. Ketika Tang San mendaki lebih dari 2/3 gunung, tekanan mulai meningkat. Selain elemen tanah yang berat, tekanan tajam mulai datang dari puncak gunung. Juga mulai ada elemen tanah yang kuat melonjak di bawah kakinya, seperti duri, untuk menerbangkannya keluar dari puncak Gunung Suci. Tapi ini tentu saja tidak bisa menghentikan Tang San,
hanya mengandalkan kendali Kaisar Perak Biru, dia bisa melanjutkan ke atas dengan bebas. Guki, di depannya ada perisai yang dibentuk oleh Kaisar Perak Biru, dan di bawahnya, Kaisar Perak Biru menopang tubuhnya seperti kaki laba-laba, dengan cepat mengubah titik pendaratan di celah duri, dan tentu saja dia bisa terus bergerak maju. Secara bertahap, Istana Jinjing di Gunung Suci Jinjing sudah ada di depan Anda. Ada senyum tipis di sudut mulut Tang San, dan dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Kekuatan darah di tubuhnya melonjak, mendorong tubuhnya ke atas dengan cepat. Kaisar biru perak di sekitar tubuh tertutup ke dalam, dan aura kedekatan dengan tanaman mekar keluar. Adegan aneh muncul. Di antara banyak pembangkit tenaga listrik dari berbagai kelompok etnis yang mendaki Gunung Suci Roh Emas, semua pembangkit tenaga dengan atribut tanaman memancarkan beberapa esensi, dan berkumpul menuju Tang San, menyebabkan formasi di sekelilingnya. Lapisan lingkaran cahaya biru muda mengisolasi elemen bumi yang menyerbu dirinya sendiri dari luar, dan dengan cepat mendaki gunung dan secara paksa naik ke puncak. Domain perak biru, ini adalah kemampuan kehidupan Tang San sebelumnya. Bersama dengan evolusi berkelanjutan dan peningkatan Kaisar Perak Biru, ia telah mensimulasikannya dan mengubahnya menjadi kemampuan intinya Kaisar Perak Biru. Blue Silver Domain dapat terhubung dengan semua tanaman di dalam area jangkauan, menjadi ramah dengan mereka, terhubung dengan mereka, dan memobilisasi energi mereka untuk penggunaan mereka sendiri. Kekuatan medan ini lebih kuat di mana ada banyak tanaman. Meskipun tidak ada tanaman yang tumbuh di Gunung Suci Roh Emas, mereka yang mendaki Gunung Suci semuanya kuat. Meskipun ada lebih sedikit jenis tanaman daripada jenis biji, masih ada jumlah tertentu. Saat ini, menggunakan mereka kekuatan untuk memperkuat dirinya, Tang San segera membiarkan Tang San pendakian terakhir jauh lebih mudah. Domain, sebuah suara berat terdengar. Di depan Istana Emas, seorang pria kekar berdiri di sana. Itu tampak seperti humanoid, memegang perisai raksasa di tangannya, menatap Tang San dengan mata terbakar. Tang San menahan tanaman merambat yang tersebar di sekujur tubuhnya, mengangguk memberi salam, dan berkata, "Halo." Pria kuat itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika Anda ingin memasuki Istana Emas, Anda harus lulus ujian saya. Jika Anda dapat mendukung serangan saya selama 3 menit, atau menghancurkan pertahanan saya, Anda akan lulus ujian." Tentu saja, Anda tidak perlu memikirkan yang terakhir. Saat dia berbicara, perisai raksasa di tangan pria kuat itu tiba-tiba terbanting ke tanah dan mengeluarkan raungan rendah. Tinggi pria kuat ini adalah 2,5 meter. Perisai raksasa di tangannya bahkan lebih dibesar-besarkan. Tingginya 3 meter dan lebarnya sekitar 1,5 meter. Lebar di bagian atas dan sempit di bagian bawah. Bagian bawah adalah bentuk segitiga, kuning jernih, sangat tebal dan keras, bahkan perasaan terisolasi dari kekuatan mental. Meskipun benda ini bukan artefak, itu tidak berarti lebih rendah dari artefak biasa dari sudut pandang defensif murni. "Tolong," Tang San memberi isyarat padanya. Tujuan kedatangannya adalah untuk menantang pembangkit tenaga listrik dari garis keturunan Vajra, untuk mendapatkan kekuatan garis keturunan, dan melihat orang ini secara alami adalah yang paling tepat. Dari nafas lawan, Anda dapat merasakan bahwa ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Monster. Dibandingkan dengan ras lain, itu adalah yang paling mudah bagi roh Vajra untuk mengatasi malapetaka, karena mereka pandai bertahan, dan jauh lebih mudah bagi ras defensif untuk mengatasi malapetaka. Tentu saja, kemudahan mengatasi bencana juga menyebabkan kurangnya potensi tindak lanjut mereka. Pria berotot itu jelas tidak bermaksud mengatakan apapun kepada Tang San, dia melangkah keluar dalam satu langkah, memegang perisai raksasa, langsung pergi ke Tang San dan menyerbu. Perisai itu melayang ke udara dan terbanting ke udara. Tampaknya tidak cepat, tetapi ketika bergerak, rasanya seperti gunung mendorong secara horizontal. Kekuatan besar mendorong perisai besar, dan cahaya kuning meledak, menutupi area yang luas secara langsung, membuatnya tidak dapat dihindari. Bab 672, Darah Esensi King Kong. Tanaman merambat di sekitar Tang San tiba-tiba memantul, puluhan tanaman merambat lurus ke arah lawan dan melilit mereka. Pada saat yang sama, 4 tanaman merambat tiba-tiba mengerahkan kekuatan di sekitar tubuhnya untuk menopang tanah, mendorong tubuhnya untuk bangkit, bergegas langsung ke tanah, udara. Raja Kong Jinglei berteriak keras, "Sok!" Perisai di tangannya terbanting ke tanah, dan segera, cahaya kuning Peng Pai meledak, dan semua tanaman merambat yang bergegas ke arahnya terbang keluar, tidak memberikan kesempatan untuk terjerat sama sekali. Pada saat yang sama,
ia menatap Tang San yang terbang ke langit. Dia meninju keluar dari udara, dan awan cahaya kuning mengejar tubuh Tang San seperti bola meriam. Tang San dengan cekatan berbalik di udara, dan tidak mengambilnya terlalu keras. Dia menggunakan beberapa tanaman merambat untuk dengan cepat melingkari kepalanya, dan benar-benar melakukan tendangan voli lagi, menghindari pemboman tinju. Pada saat yang sama, ratusan tanaman merambat kaisar perak biru turun dari langit dan langsung menutupinya di bawah. Sangkar tanaman merambat membentuk sangkar, menjebak Raja Peri King Kong di dalamnya. Raja Iblis mengangkat perisainya yang berat dan membombardirnya dengan berani ke atas. Perisai berat meledak dengan bayangan yang menyilaukan, dan segera membuka sangkar dan terus memperbesar. Dan Tang San juga mengambil kesempatan ini untuk mendarat dengan cepat. Satu persatu tanaman merambat berenang mendekati tanah, melilit satu sama lain lagi. Pada saat yang sama, dia juga melompat sendiri, dan tanaman merambat berdiri dan berkumpul di sekelilingnya, dengan tubuhnya sebagai pusat, tampaknya berubah menjadi pesawat ulang-alik besar, dan langsung menuju Raja Iblis King Kong Elf dengan tembakan listrik, senjata Tuan Perak Biru. Sangkar biru perak telah dibuka saat ini, tetapi tanaman merambat di tanah telah terjerat lagi. Serangan Tang San tidak memberikan perasaan yang kuat pada Peri King Kong, tetapi pendekatan tangan lembut semacam ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman dalam pertempuran. Dan baru saja dikatakan, selama Tang San bisa bertahan lebih lama dari 3 menit bahkan lulus. Waktu terus berlalu, jadi itu juga sedikit mudah tersinggung saat ini. Cahaya kuning naik seketika, dan hanya mendengarkannya meraung keras, fluktuasi kesadaran tubuh langsung menjadi kekerasan. Perisai raksasa itu bangkit melawan badai, dan dengan volume awalnya yang besar sebagai pusatnya, tiba-tiba berkembang menjadi perisai super raksasa setinggi 10 meter. Di permukaan perisai raksasa, cahaya kuning menyilaukan tiba-tiba meledak, seperti tembok raksasa, dan langsung menuju Tang San. Apakah ini sebuah trik? Ada senyum tipis di sudut mulut Tang San, dia mengangkat tangan kirinya, dan di telapak tangannya, piringan formasi teleportasi muncul. Detik berikutnya, dia menghilang dari udara. Sinar cahaya seperti dinding raksasa menyapu tempat dia sebelumnya, dan pada saat ini Tang San, masih dalam sikap tombak Tuan Perak Biru, menikam punggung Raja Iblis Peri Raja Kong. Saat Tang San menghilang, yang satu ini menyadari bahwa itu tidak baik, dan tidak berbalik, otot-otot di punggungnya tiba-tiba berkontraksi. Seluruh tubuh tampak mengeras menjadi patung dalam sekejap, dan seluruh tubuh meledak dengan cahaya keemasan yang kuat. Tanaman merambat memudar dari tubuh Tang San, dan dia menamparkan rompi lawan dengan satu telapak tangan. Kaisar Perak Biru mengikuti, dan langsung mengikat Raja Iblis dari belakang. Tidak ada keraguan tentang kekuatan pertahanan Raja Iblis Elf King Kong, dia dengan cepat mengumpulkan kekuatan darahnya sendiri, dan dia akan mengambil kastil anggur ini. Ini memiliki keyakinan mutlak, dalam menghadapi lawan yang tidak setingkat Raja Iblis, bahkan jika mereka berdiri di sana dan membiarkan lawan bertarung, lawan tidak akan bisa menghancurkan pertahanan mereka. Namun, seperti yang menggembirakan, tiba-tiba, rompi itu tampaknya memiliki kekuatan hisap, dan duri di permukaan kulit juga menembus ke dalam kulit bagian dalam, meskipun tidak merusak pertahanan kulitnya. Kekuatan hisap itu datang dari anggota badan ketika kerangka itu datang, itu benar-benar membuat kekuatan garis keturunannya kosong, dan gagal untuk memecahkan pokok anggur untuk pertama kalinya. Mengaum, Raja Iblis Elf King Kong sangat marah, dan meraung lagi, menggunakan akal ilahinya untuk mendesak darahnya sendiri untuk bergegas, dan kekuatan darah yang lebih kuat meledak seketika, dan cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba meluas dengan tubuhnya sebagai tengah. Dengan ledakan, tanaman merambat Kaisar Perak Biru langsung hancur berantakan, dan tubuh Tang San juga meledak terbalik, terbang langsung keluar dari jangkauan puncak gunung. Senior benar-benar kuat, datang dan minta saran lain kali. Suara Tang San berangsur-angsur menghilang. Raja Iblis Peri King Kong berbalik dan melihat sebentar, tetapi yang dia lihat adalah sosok yang dengan cepat menuruni gunung. Hei, tunggu, jangan pergi dulu. Raja Iblis Peri King Kong buru-buru berteriak, tetapi Tang San begitu cepat sehingga dia sudah menghilang tanpa jejak. Raja King Kong tercengang dan menggaruk kepalanya. Anda tampaknya telah pergi agak terlalu jauh sekarang. Ini hanya ujian, tetapi baru saja, saya telah melakukan yang terbaik pada akhirnya, dan saya tidak memiliki apapun untuk dipamerkan dengan menjatuhkan lawan. Sebaliknya, penerapan kekuatan garis keturunan mutannya orang ini sebenarnya cukup bagus. Omong-omong, dan dis teleportasi yang menjijikkan itu,
benda ini benar-benar menjengkelkan. Apalagi untuk orang sepertiku yang tidak pandai dalam hal kecepatan, aku sangat membencinya. Lupakan saja, ayo pergi. Tang San dengan cepat melangkah keluar dari Gunung Suci Roh Emas, dengan senyum tipis di wajahnya, lebih halus dari yang diharapkan. Efeknya cukup bagus. Kekuatan garis keturunan Raja Iblis Elf King Kong ini sangat kuat, dan fondasinya kokoh dan stabil. Ini jelas merupakan keberadaan yang sangat baik di antara Raja garis keturunan tingkat pertama. Pasti ada pembangkit tenaga monster tingkat Raja dari klan monster yang lebih kuat darinya, tapi mungkin tidak banyak yang bisa mematahkan pertahanannya. Jika Anda ingin benar-benar mengalahkannya, saya khawatir Anda perlu menggunakan transformasi Jinmeng, jika tidak maka akan sulit untuk menghancurkan pertahanan. Perisai raksasa itu juga bagus, itu harus disempurnakan dari King Kong. Saya harus mengatakan, roh merasa lebih kaya daripada monster. Untuk mencapai tujuan tentunya harus cepat kabur, jika ketahuan oleh Raja Kong Jing Huang maka akan berakibat buruk. Merek garis keturunan kuning cerah telah berkumpul di tubuhnya saat ini, dan disimpan di dantiannya olehnya. Setelah Anda pulang, serap kembali. Sekarang setelah ada susunan teleportasi, akan lebih mudah untuk datang ke pengadilan leluhur di masa depan. Jangan khawatir tentang atribut ganda Yin dan Yang, pertama-tama tunggu diri Anda untuk menstabilkan Kaisar Perak Biru, dan kemudian tingkatkan ke garis keturunan tingkat pertama melalui perpaduan esensi berlian. Mencuri darah esensi King Kong, Tang San dengan cepat kembali ke White Tiger Hotel. Ayo pergi, ayo kembali sekarang. Tanpa berhenti lagi, Tang San membawa Tuan Muda Mei untuk meluncurkan formasi teleportasi di lantai 2. Dibandingkan dengan lingkaran sihir sementara ketika saya melarikan diri dari istana leluhur terakhir kali ini, itu harus disempurnakan terlalu banyak. Cahaya dari susunan teleportasi hanya terbatas pada ruangan, dan pada saat berikutnya, mereka menghilang dari udara. Hanya 1 menit setelah mereka pergi, Kaisar Iblis Macan Putih Besar muncul di ruang teleportasi, merasakan fluktuasi ruang yang tersisa, dan kemudian melihat situasi di lingkaran sihir, dia menunjukkan pandangan yang bijaksana. Dia menyaksikan Tang San membangun formasi teleportasi ini dengan matanya sendiri, tetapi karena ini, dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang formasi teleportasi. Meskipun dia tidak sepengetahuan Tang San dalam hal ini, seperti seorang kaisar namun, untuk menyelesaikan teleportasi jarak jauh, tidak hanya basis budidaya harus cukup, tetapi juga kemampuan. Cukup untuk mengaktifkan mata arai, itu harus menjadi artefak yang telah menangkap atribut ruang. Tapi dia tidak terlalu banyak berpikir, menurutnya, artefak atribut luar angkasa secara alami seharusnya adalah Tianji Ling di tangan cucunya. Itu adalah artefak kota dari klan monster merak. Bagaimana dia tahu bahwa Tianji Ling baru-baru ini menggigil, dan seseorang akan memperbaikinya. Cahaya berkedip, dan di gua di pinggiran kota naga hitam, Tang San dan Tuan Muda Mei diam-diam muncul. Melihat pemandangan yang akrab di gua, mata indah Tuan Muda Mei dipenuhi dengan kecemerlangan dan kesuksesan. Tidak ada keraguan bahwa mereka berhasil, dan mereka datang begitu jauh dari kota naga hitam hanya dengan 1 teleportasi. Hanya perlu berteleportasi lagi, dan Anda harus dapat kembali ke lembah emas. Keduanya bermeditasi di tempat, memulihkan kekuatan mental dan kesadaran yang dikonsumsi. 1 jam kemudian, Tang San melepaskan suar ruang waktu lagi untuk mengaktifkan lingkaran sihir, berkomunikasi dengan pusat inti lingkaran teleportasi super. Saat berikutnya mereka memiliki meluncurkan teleportasi kedua. Bab 673, Perpaduan Vajra. Ketika nafas kehidupan yang akrab masih ada, mereka sudah kembali ke lembah emas. Dari halaman leluhur hingga kembali ke lembah emas, seluruh proses memakan waktu lebih dari 1 jam. Betapa luar biasa ini, dan ini pasti pertama kalinya dalam sejarah seluruh benua peri. Tuan Muda Mei menoleh untuk melihat Tang San, detak jantungnya tidak bisa membantu mempercepat sedikit. Dengan susunan teleportasi seperti itu, ada terlalu banyak hal yang dapat dimanipulasi antara kota Keri dan pengadilan leluhur. Justru karena kota Keri adalah kota utama yang paling jauh dari istana leluhur, jadi ada lebih banyak tempat untuk beroperasi. Ekspresi Tang San sama seperti biasanya, ini sudah seperti yang dia harapkan. Tuan Muda Mei menarik napas dalam-dalam, meskipun dia baru pergi kurang dari 10 hari kali ini, dia telah memperoleh banyak hal. Membangun formasi teleportasi bersama dengan Tang San memperdalam pemahamannya tentang atribut ruang, pada saat yang sama,
dia mengembangkan indera ilahi di Hotel Macan Putih dan menyadari niat pedang bersama dengan pedang suci dan Kaisar Iblis Agung. Ini adalah kesempatan langka. Saya akan kembali dulu. Saya harus mencerna pendapatan selama beberapa hari. Lalu saya akan menangani urusan kota Kerry. Saya akan kembali kepada Anda dalam beberapa hari, kata Tuan Muda Mei. Kalau begitu biarkan aku memelukmu sebelum pergi, kata Tang San sambil tersenyum. Tuan Muda Mei tersipu dan meninju dadanya, tetapi Tang San memanfaatkan situasi itu dan menariknya ke dalam pelukannya. Memegangnya, Tang San sedikit enggan untuk melepaskannya. Tubuh lembut dan lembut dengan aroma samar membuat pikirannya mabuk. Oke, aku pergi. Tuan Muda Mei bergerak dalam pelukannya. Kembalilah padaku lebih awal. Tang San melepaskan pelukannya. Oke, Tuan Muda Mei sedikit tersipu, sedikit mengangguk, lalu meluncurkan teleportasi dan meninggalkan lembah emas. Ketika Tuan Muda Mei pergi, mata Tang San kembali tenang. Dia berjalan keluar dari gua dan datang di bawah pohon emas. Sambil menyerap nafas kehidupan yang berasal dari pohon emas, dia merenungkan percakapan dengan dua kaisar di istana leluhur ini. Waktu di depan putra yang cantik, dia tidak pernah menunjukkan apapun. Tapi hatinya sebenarnya agak berat. Dapat dilihat dari reaksi Raja Iblis Macan Putih dan Raja Iblis Pedang Sein bahwa tidak mudah bagi Tuan Muda Mei untuk berhasil mewarisi takhta dan menjadi penguasa kota Kerry yang sebenarnya. Ini melibatkan semua aspek. Zusun adalah hambatan terbesar, dan kemudian itu harus menjadi ide Kaisar Iblis Tianhu. Orang yang mengendalikan keberuntungan, di depannya, baik keberuntungannya sendiri maupun keberuntungan Tuan Muda yang cantik harus dideteksi olehnya. Dengan bantuan matanya yang teliti, ia juga dapat menyembunyikan perubahan keberuntungannya sampai batas tertentu, tetapi keberuntungan putra yang cantik tidak dapat disembunyikan. Tang San dapat mengamati melalui matanya yang teliti, bahwa setelah kultivasi Tuan Muda Mei menembus ke tingkat dewa, keberuntungannya meroket seperti ledakan kekuatan. Apa artinya keberuntungan seperti itu? Jika dia dilihat oleh Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dia setidaknya harus menjadi kaisar. Tapi Peacock mengintip rahasia langit, bisakah Tianhu, yang bertanggung jawab atas keberuntungan, membuatnya benar-benar tumbuh dewasa. Selain itu, sikap istana leluhur terhadap manusia juga sangat penting. Tapi bisakah pemukiman manusia terus dibangun? Berakhir di sini, seperti apa yang dikatakan Kaisar Iblis Harimau Putih. Ini jelas tidak mungkin. Seperti kata pepatah, panah harus dikirim pada tali. Kemanusiaan akhirnya memiliki pelindung seperti penguasa kota dari kota utama. Ketika berita ini disebarkan oleh organisasi penebusan, itu sangat menyenangkan dan menggerahkan bagi semua manusia, dan juga merupakan cara terbaik untuk membuat umat manusia menjadi kohesif. Dalam keadaan seperti itu, jika pembangunan pemukiman di sisi kota Kerry tiba-tiba dihentikan, tidak diragukan lagi hati orang-orang yang kental akan segera runtuh. Manusia itu rapuh, tidak hanya secara fisik, tetapi juga mental. Sebagai budak, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk berbalik. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa bertarung? Namun, begitu istana leluhur menguasai, bisakah Kerry City benar-benar melindunginya? Belum lagi Tuan Muda Mei belum berhasil melakukan pembekalan. Bahkan jika dia benar-benar menjadi penguasa kota Kerry, ketika kehendak para leluhur benar-benar datang, bagaimana mungkin Tuan Muda Mei dapat menghentikannya? Saya sendiri juga tidak bisa. Aku membosankan. Anda harus mempersiapkan lebih banyak. Tang San mengambil keputusan. Apa yang dilihatnya jauh lebih jauh dari Tuan Muda Mei. Jika manusia ingin bertahan hidup lebih baik, mereka tidak boleh beruntung. Bertaruh bahwa pengadilan leluhur akan membiarkan orang membangun tempat berkumpul tidak berbeda dengan berjuang untuk hidup. Bahkan bisa dikatakan merayu kematian. Memikirkan hal ini, Tang San punya rencana di hatinya. Harus dipersiapkan sejak dini. Duduk di samping pohon emas dengan lutut disilangkan, Tang San menatap ke dalam. Garis keturunan esensi King Kong dengan aura yang kuat memancarkan cahaya redup. Itu adalah garis keturunan dari pembangkit tenaga listrik tingkat 10. Tetapi sebenarnya apa yang bisa diserap Tang San hanyalah puncak tingkat ke-9. Sebelum menembus tingkat dewa, garis keturunannya batas atas kekuatannya seperti itu. Meskipun Jin Membian dapat bertarung melawan tingkat dewa, itu tidak berarti bahwa itu sudah menjadi tingkat dewa, tetapi ini adalah konfrontasi tingkat 9 dengan tingkat dewa, yang merupakan kengeriannya. Alasan memilih esensi berlian tingkat dewa adalah untuk dapat menyerap garis keturunan esensi berlian yang menghasilkan transformasi tertentu,
dan itu harus menjadi puncak dari puncak urutan ke-9, batas atas yang dapat ditanggung seseorang. Tanpa terlalu banyak ragu, Jin Meng berubah menjadi pelindung tubuh, dikendalikan oleh Ling Qitianyan. Tang San mengendalikan garis keturunan esensi Vajra untuk bergabung langsung menjadi Kaisar Perak Biru miliknya. Agar tidak menghasilkan efek yang merugikan, dia dengan sengaja mengontrol pembukaan pusaran Yin dan Yang, dan tidak berpartisipasi dalam fusi ini. Aura esensi Vajra sangat padat. Ketika fusi dimulai, Tang San merasa seolah-olah tubuhnya akan mengeras. Tak terlihat, ada hubungan yang tidak dapat dijelaskan antara tubuhnya dan bumi. Fluktuasi elemen melonjak. Ketika bersentuhan dengan garis keturunan Kaisar Perak Biru, itu secara langsung meluncurkan antifagositosis terhadap garis keturunan Kaisar Perak Biru. Meskipun garis keturunan Kaisar Perak Biru telah mengalami serangkaian peningkatan dari Tang San, itu sebenarnya hanya garis keturunan tingkat kedua sekarang. Garis keturunan Vajra adalah garis keturunan murni tingkat pertama, meskipun bukan garis keturunan tingkat pertama terkuat di antara monster roh, ia memiliki pertahanan terkuat. Perpaduan keduanya, esensi Vajra secara langsung berada di atas angin. Namun, hati Tang San bukan milik roh Vajra, kesadaran spiritualnya langsung tertanam di Kaisar Perak Biru, memungkinkan jejak darah esensi Vajra menyerang, hanya mengandalkan darah Kaisar Perak Biru untuk menyerap karakteristik, semangat Vajra sedikit demi sedikit, kembangkan dirimu. Pada saat seperti itu, perubahan Jin Meng yang sombong memainkan peran yang sangat kuat. Dampak dari roh Vajra sangat keras ingin menembus pertahanan Kaisar Perak Biru. Tetapi Kaisar Perak Biru memiliki berkah keberuntungan Qi dengan mata badak konsonan, dan divisi transformasi Jin Meng dan perlindungan untuk esensi Vajra, itu hanya bisa diserap oleh Tang San sedikit demi sedikit. Tang San tidak akan pernah melakukan satu hal secara membabi buta, kecuali bahwa terakhir kali ketika perpaduan emas dan perubahan Mongolia tiba-tiba menyebabkan pesawat ditekan adalah kasus khusus, maka penyatuan darah secara alami tidak akan menyebabkan masalah seperti itu. Perlahan-lahan, Kaisar Perak Biru itu sendiri mulai menjadi sangat jernih. Itu masih merupakan perpaduan biru dan emas, tetapi berubah menjadi anggur transparan. Kekuatannya sendiri meningkat secara gila-gilaan dengan kelipatan geometris, dan bahkan nafas seluruh merek juga berubah, meletus dengan cepat, dan segera memasuki tingkat garis keturunan tingkat pertama. Tubuh Tang San juga menunjukkan beberapa fitur transparansi, dia bisa merasakan bahwa dengan munculnya garis keturunan tingkat pertama yang baru ini, ketangguhan tubuhnya juga sedikit meningkat. Tetapi perasaan kenyang yang ekstrim membuatnya lebih sulit untuk ditekan. Tang San saat ini, tubuhnya seperti balon yang digelembungkan secara ekstrim, jika tidak baik, itu akan meledak di bawah sentuhan. Dan ledakannya secara alami menyebabkan kedatangan kesusahan guntur, dan dia langsung dihadapkan pada kesusahan yang melampaui. Ini adalah situasi yang benar-benar tidak ingin dihadapi Tang San sekarang. Dia harus menunggu sampai saat yang dia pikir adalah yang terbaik untuk selamat dari bencana. Bab 674, Kaisar Perak Biru Level 1. Ketika merek garis keturunan esensi Vajra sepenuhnya diserap oleh Kaisar Perak Biru, langit sudah cerah, dan matahari bersinar di pohon emas melalui lubang-lubang di langit, menyinarinya dengan cemerlang. Aura Tang San sendiri tertahan, dia sebenarnya menyerapnya dengan relatif cepat, tetapi kemudian butuh lebih banyak waktu untuk menstabilkan dan mengompres dirinya sendiri. Dia sekarang adalah puncak dari puncak Orde ke-9. Di antara banyak jejak garis keturunan, hanya perubahan waktu yang bukan tingkat pertama, perubahan kristal tidak mudah untuk dinilai, dan mata badak tidak cukup untuk puncak urutan ke-9. Tanda garis keturunan yang tersisa semuanya adalah eksistensi super kuat di tingkat pertama. Ada juga garis keturunan super yang duduk di atas tahta. Dalam keadaan ini, jika bukan karena fakta bahwa melampaui kesengsaraan kemungkinan akan menghadapi masalah besar, Tang San akan sepenuhnya puas dengan pilihannya untuk melampaui kesengsaraan. Tapi sekarang dia hanya bisa menunggu, dan kemudian dia bahkan tidak berani berlatih Gong Xuantian, tetapi akan menghabiskan lebih banyak energi untuk memelihara kesadaran spiritual dan melakukan berbagai persiapan. Dia masih memiliki banyak hal untuk dipersiapkan, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Tuan Muda Mei. Dalam sekejap mata, 1 bulan lagi telah berlalu. Tang San telah bermeditasi diam-diam selama sebulan terakhir, dan pada saat yang sama, dengan menyerap energi kehidupan dari pohon emas, ia menstabilkan kultivasinya yang membengkak hingga ekstrim. Itu akhirnya ditekan, yang terkait erat dengan kemampuan tubuhnya saat ini untuk bertahan Jin Mengcang sangat meningkatkan kapasitas energi tubuhnya.
Hanya dengan menyelesaikan penekanan stabil semacam ini dia bisa berani menunjukkan kemampuannya. Jika tidak, langkah yang buruk akan menyebabkan malapetaka. Setelah periode waktu ini, kota Keri tampaknya telah benar-benar kembali normal. Dengan dukungan Tetua Agung, Wang Fei, meskipun masih ada suara yang berbeda di dalam klan monster merak, posisi patriark baru, Tuan Muda Mei, dapat dianggap stabil. Selama periode ini, Tuan Muda Mei dan Tang San pergi ke istana leluhur lagi. Tidak ada tujuan lain kali ini, yang paling penting adalah menggunakan ruang pelatihan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar untuk menumbuhkan kesadaran spiritual. Tang San bertemu kucing besar itu secara pribadi. Kucing besar itu berhasil menerobos dan resmi memasuki level dewa. Tetapi setelah melihat Tang San, itu akan mulai mundur. Klan Singa Emas menyediakannya dengan sumber daya inti paling banyak untuk membantunya maju lebih cepat. Tidak seperti Tuan Muda Mei, yang sepenuhnya berada di sisi terang dan harus datang ke istana leluhur untuk melaporkan tugasnya, penampilan Kaisar berbeda. Kucing besar memiliki garis keturunan tingkat pertama, dan jelas memiliki penampilan seorang Kaisar, tetapi tidak sekuat putra yang cantik. Tetapi kenyataannya, di mata Singa Emas, ia memiliki bakat untuk menyentuh Kaisar setelah memahami dunia membunuh dewa. Secara alami, kami akan berusaha sekuat tenaga untuk mendukung peningkatannya, dan untungnya, kami akan menghadapi musuh lama Singa Emas di masa depan. Kucing besar sendiri tidak tahu berapa lama dia harus mundur, tetapi dia memberi Tang San banyak sumber daya untuk dibawa ke klan Liger dan Harimau untuk berkultivasi. Setelah menyelesaikan masalah garis keturunan, meskipun jumlah Liger terbatas sekarang, dalam hal bakat, itu juga merupakan bakat di tingkat garis keturunan tingkat pertama. Akan ada beberapa pemain kuat di masa depan. Beberapa Liger yang lebih tua dari kucing besar juga memiliki kesempatan untuk menembus ke tingkat dewa, dan ini membutuhkan sumber daya. Ada kurang dari 10 bulan sebelum batas waktu bagi Tuan Muda Mei untuk pergi ke istana leluhur untuk melaporkan tugasnya. Waktu hampir habis, dan Tuan Muda Mei telah berlatih keras siang dan malam, sehingga ia dapat meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang lebih tinggi sebelum pergi ke sesi tanya-jawab. Dalam kultivasi Tang San, salah satunya adalah menempatkan konversi kekuatan spiritual ke posisi inti, dan yang lainnya adalah berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki suar ruang waktu. Semakin baik artefak ilahi ini disempurnakan dan semakin cocok untuknya, semakin itu akan membantunya. Kedatangan aliran esensi api surgawi yang tak berujung membuat cairan api surgawi Tang San yang berwarna-warni semakin kuat, dan proses pemurnian berjalan dengan lancar. Sebagian besar kesadaran spiritual yang ia kembangkan juga diinvestasikan dalam pemeliharaan suar ruang waktu. Suar ruang waktu adalah kunci terobosan Tang San untuk menjadi dewa, dan itu juga terkait dengan apakah Tuan Muda Mei berhasil menyelesaikan pembekalannya. Dia tidak berani mengendur sejenak. Xiao Mei, aku mungkin harus pergi sebentar. Setelah latihan malam, Tang San dan Tuan Muda Mei bangun dari meditasi mereka hampir pada waktu yang bersamaan. Tapi kata-katanya membuat wajah Tuan Muda Mei langsung berubah warna. Kemana kamu pergi? Tuan Muda Mei berseru dan bertanya. Tang San berkata, jangan khawatir, seharusnya tidak terlalu lama. Aku akan pergi ke kedalaman samudra biru yang tak berujung. Tuan Muda Mei menghela nafas lega, dia tahu bahwa dia adalah dewa laut di kehidupan sebelumnya, dan dia telah melihat kekuatan yang dia tunjukkan di laut. Apa yang akan kamu lakukan? Mencari terobosan. Tuan Muda Mei bertanya. Dia juga menantikan terobosan Tang San untuk menjadi dewa. Setelah berkultivasi dengannya begitu lama, dia secara bertahap memahami latar belakangnya sendiri. Dia bahkan lebih mengerti betapa pentingnya bagi Tang San untuk menembus tingkat dewa. Selama dia bisa menembus level dewa, semuanya akan berbeda. Apalagi jika Anda dapat menyelesaikan terobosan sebelum pergi ke istana leluhur untuk melaporkan pekerjaan, itu yang terbaik. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya tidak bisa mengatasi bencana di lautan. Itu akan membawa bencana besar ke lautan biru yang tak berujung. Selain itu, di lautan biru yang tak berujung, saya khawatir saya tidak akan melakukannya, mampu mengatasi malapetaka. Lalu apa yang kamu lakukan? Tuan Muda Mei bertanya dengan curiga. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, pergi dan temukan tempat yang cocok untuk hidup. Ada pulau yang tak terhitung jumlahnya di laut. Saya ingin menemukan beberapa pulau yang cukup besar untuk bermigrasi beberapa dari kita manusia di sana. Sekarang ada hampir 100 orang di sana, pemukiman. Ada ribuan orang. Skala semakin besar dan besar,
yang telah menyebabkan beberapa ketidakpuasan di kota Kerry, dan tidak mungkin bagi pengadilan leluhur untuk tidak mengetahuinya. Sekarang pengadilan leluhur tidak menyebabkannya, memang bukan berarti itu tidak akan terjadi di masa depan. Itu juga akan mempengaruhi Anda. Pembekalan, demi keamanan klan, dan untuk Anda, kami harus melakukan banyak persiapan. Tuan Muda Mei tertegun sejenak, ada banyak klan laut di laut, dan kami belum pernah mencoba mengirimkannya. Bagaimana kami bisa mengangkut mereka ke sana? Tang San berkata, ini adalah hal penting yang harus Anda lakukan selanjutnya. Setelah saya pergi, Anda pergi ke pemukiman manusia kami, dan biarkan organisasi memobilisasi klan yang memiliki transformasi Dewa Iblis untuk membangun kapal sesuai dengan cetak biru yang saya berikan. Sebanyak mungkin, kemudian kumpulkan makanan dan benih, serta kebutuhan sehari-hari. Ketika saya menemukan tempat yang cocok, saya akan membawa mereka untuk bermigrasi. Adapun klan laut, jangan khawatir. Petik 2, Tuan Muda Mei berkata, apakah Anda benar-benar perlu melakukan ini? Atau, setelah saya tanya jawab, jika tanya jawab saya gagal, Tang San melambaikan tangannya dan berkata, tidak masalah apakah kita berhasil atau gagal, inilah yang harus kita persiapkan. Bahkan jika Anda gagal, beberapa klan kami akan pergi ke luar negeri, setidaknya mereka tidak akan diperbudak lagi. Tuan Muda Mei mengangguk dan berkata, oke, kalau begitu lakukan apa yang kamu katakan. Tang San menyerahkan cetak biru yang telah digambarnya. Cetak biru itu sangat rinci, bagaimana membangunnya, bahan apa yang digunakan, bagaimana merakitnya, dan bagaimana meluncurkannya ke dalam air setelah dibangun. Seluruh prosesnya sangat jelas. Inilah yang Tang San luangkan waktu untuk menggambar bulan ini. Dia memilih bark, kapal yang relatif sederhana. Dalam kehidupan sebelumnya, pembuatan kapal sebenarnya membutuhkan berbagai kerajinan termasuk kayu pengering udara, dan butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Tapi ini relatif lebih mudah bagi Franstar, karena sumber daya pesawat ini terlalu kaya. Misalnya, di dunia ini, ada kayu tihua yang tidak menyusut atau membengkak karena pengeringan atau pelembab sama sekali, yang memecahkan masalah material. Dan Kerry Reng sendiri kaya akan pohon ini. Dan ada sejumlah besar kemampuan yang dapat sangat mempersingkat waktu konstruksi. Sedangkan untuk manuver perahu, tentu menjadi masalah. Tapi itu tidak akan menjadi masalah jika seseorang dengan kemampuan ada di sana, belum lagi Tang San pasti akan mengikutinya ketika dia benar-benar pergi ke laut. Poseidon mengawal, dan masalah manuver perahu tentu saja tidak masalah. Kapan kamu pergi? Tuan Muda Mei bertanya. Bab 675, ke laut. Tang San berkata, saya siap untuk pergi sekarang. Cobalah untuk pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Tuan Muda Mei berkata dengan enggan, oke, kalau begitu kamu harus pergi dan kembali lebih awal. Saya juga akan pergi ke pemukiman hari ini untuk mencari wali kota untuk mengaturnya bersama. Saya juga akan meluncurkan kamar dagang Lingqi untuk membantu. Tidak, jangan gunakan kamar dagang Lingqi. Tang San malah berkata, masalah ini harus dilakukan secara diam-diam, kita hanya bisa menggunakan kita untuk menebus orang-orang kita sendiri. Jangan biarkan kota Kerry tahu bahwa pelabuhan itu di mana Anda memilih untuk membangun kapal juga harus jauh, rahasia, yang terbaik adalah menemukan pelabuhan yang tidak berpenghuni. Ini seharusnya tidak sulit, dan monster itu sendiri tidak pernah pergi ke laut. Oleh karena itu, harus mudah untuk menemukan yang baik port. Bagaimana memilih port, saya juga menjelaskan dalam gambar. Petik 2, oke, Tuan Muda Mei mengangguk, mengingat kata-katanya. Tang San mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Muda Mei, dan meninggalkan lembah emas secara langsung melalui teleportasi. Dia sekarang memiliki basis kultivasi yang dalam dan kekuatan spiritual yang kuat, dan tidak ada masalah untuk menggunakan teleportasi ruang angkasa secara terus-menerus. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai pantai Laut Cina Timur. Melihat laut yang tak berujung, ombaknya kasar, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan monster di tepi pantai. Klan laut kuat, dan sulit bagi klan monster untuk mendapatkan sumber daya atau makanan apapun di laut. Sebaliknya, terkadang klan laut pergi ke darat untuk mencari makanan untuk dibunuh. Seiring waktu, daerah dekat laut menjadi daerah terlarang. Namun, klan laut tidak bisa pergi ke darat terlalu lama, sehingga ruang lingkup invasi mereka juga terbatas. Merasakan suasana laut yang akrab, suasana hati Tang San tampak mereda. Jari-jari kaki mengetuk ringan di tanah, dan sayap transformasi penglong di belakangnya menyebar,
mengepakkan sayapnya, dan terbang langsung menuju kedalaman samudra biru yang tak berujung. Laut yang luas tidak terbatas, tidak mudah menemukan pulau, tidak boleh terlalu kecil, harus cukup besar untuk memungkinkan orang bertahan hidup. Segera, Tang San terbang ke laut sejauh ratusan mil, pantai tidak lagi terlihat, dan laut di bawah kakinya benar-benar berubah menjadi biru tua. Tang San tidak terus terbang, tetapi menarik sayapnya, membalikkan tubuhnya, benar-benar seperti anak panah, menggali langsung ke laut. Diam-diam ke dalam air, hanya sedikit percikan. Ketika Tang San menyelam ke laut, dia segera merasa bahwa tubuhnya diselimuti oleh elemen air yang tebal. Nafas kehidupan dan energi elemen air di lautan biru yang tak berujung dapat digambarkan sebagai luas dan tak terbatas. Ini jauh lebih kaya daripada kehidupan laut di benua Douluo kehidupan sebelumnya, tetapi sebelum reinkarnasinya, benua Douluo telah berevolusi, dan sekarang harus berbeda dari sebelumnya. Kesadaran ilahi sedikit berfluktuasi, dan cahaya keemasan dan bayangan yang duduk di tengah kesadaran ilahi memancarkan sedikit aura di bawah inspirasi Tang San. Segera, pola emas kecil muncul di dahinya, yang berbentuk trisula emas. Pola cahaya keemasan bersinar, mata Tang San tiba-tiba menjadi cerah, dan dia bisa bernapas lega di laut dalam sekejap. Kulit menelan nutrisi di air laut, dan pikirannya yang eksklusif meluas keluar. Laut di sekitarnya tiba-tiba menjadi tenang, dan semua jenis makhluk laut yang berenang tiba-tiba berhenti. Semua kepala berputar ke arah Tang San, dan Tang San sendiri menutup matanya di laut, kekuatan spiritualnya menyebar keluar. Dengan pengaruh nafas Sigat Striden, jangkauan kekuatan spiritualnya yang bisa dirasakan di laut bahkan lebih besar daripada di darat. Di bawah persepsi pikiran, itu mencakup kisaran ratusan mil laut hampir seketika. Makhluk laut yang tak terhitung jumlahnya berhenti di bawah persepsinya dan memberi hormat ke arahnya. Di antara mereka ada beberapa binatang laut yang kuat. Aura energi di lautan secara alami berkumpul ke arah Tang San, tetapi sekarang dia tidak berani menyerapnya. Dia hanya bisa membiarkan energi ini mengelilingi dirinya, bagian spiritual yang dapat menyehatkan kesadarannya, baru kemudian dia menyerap kesadaran spiritual ke dalam lautan roh. Energi-energi yang dapat menyuburkan kesadaran spiritual ini semuanya berasal dari kepercayaan makhluk-makhluk di laut. Sejak dia pertama kali datang ke dunia ini dan melihat lautan biru yang tak berujung untuk pertama kalinya, Tang San tahu bahwa lautan biru yang tak berujung akan menjadi tempat suci untuk kultivasinya. Sebagai penguasa Dewa Laut, bahkan jika dia telah bereinkarnasi dan dilahirkan kembali, selama dia masih memiliki sedikit kesadaran, posisi fitnah dewa akan selalu ada di tubuhnya, dapat mempengaruhi laut manapun. Ini adalah tanah rumahnya. Dia tidak datang sebelumnya karena dia terlalu lemah pada waktu itu. Begitu dia berkultivasi di laut dan bertemu dengan binatang laut yang kuat, jika terjadi serangan balik, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Tapi sekarang berbeda. Dia memiliki keyakinan mutlak. Di lautan biru yang tak berujung, sama sekali tidak ada makhluk laut yang berani melawan kehendaknya. Meskipun dia belum di tingkat dewa, dia dapat memicu datangnya malapetaka kapan saja. Bencana tingkat itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh binatang laut, bahkan jika ada kaisar sejati di samudra biru yang tak berujung. Ya, Tang San sudah menilai bahwa bahkan kaisar tidak bisa menghentikan malapetakanya sendiri. Ini adalah penindasan pesawat yang mengerikan. Ini juga merupakan alasan terpenting mengapa dia tidak berani melewati kesengsaraan sama sekali. Di bawah bimbingan akal ilahi, hiu besar segera datang ke Tang San, menundukkan kepalanya dengan hormat. Hiu ini memiliki panjang lebih dari 10 meter, dengan punggung biru abu-abu dan perut seputih salju. Napas yang keluar dari tubuh sebanding dengan pembangkit tenaga listrik tingkat 9 di darat. Pada saat ini, ia memandang Tang San hanya dengan penyembahan. Ya, bukan ketakutan, tapi penyembahan. Karena aura yang memancar dari tubuh Tang San, itu membuatnya merasa sangat nyaman. Garis keturunannya sendiri sepertinya bersorak karena pria di depannya, dan biarkan dia lebih memujanya. Di mana pulau terbesar di dekatnya? Tang San langsung mentransmisikan pikirannya melalui kekuatan mentalnya. Alih-alih mencari tanpa tujuan, di mana penduduk asli dapat memimpin lebih cepat. Shark mengangguk hormat kepada Tang San, dan juga menyalurkan pikirannya dengan pikiran spiritual. Raja yang terhormat, ada sebuah pulau besar yang jaraknya 500 mil laut dari sini, dan itu adalah wilayah klan Walrus. Anjing laut, Tang San bertanya, di samudra biru yang tak berujung, ras apa yang kuat? Siapa pemimpin terkuat?
Hiu itu menjawab, di lautan biru yang tak berujung, ada 5 ras Rusia yang kuat, yang paling kuat adalah naga laut dan raksasa laut. Hiu laut dan walrus kami juga dipertimbangkan, dan ada putri duyung. Mereka semua kuat, klan naga laut dan klan raksasa laut. Apakah ada kaisar di antara kedua klan ini? Tanya Tang San. Tanpa kaisar, sepertinya klan laut kita tidak bisa menjadi kaisar. Yang terkuat adalah Raja Iblis Besar. Namun, jika berada di lautan biru yang tak berujung, bahkan kaisar di darat itu mungkin tidak dapat menjadi ancaman bagi kita. Tidak ada raja. Jawaban ini sebenarnya yang diharapkan Tang San. Silsilah rubah langit mengumpulkan nasib seluruh Palankes di benua peri, dan kaisar yang dapat dibawa pesawat terbatas, dan kaisar tidak lagi dapat muncul di samudera biru yang tak berujung. Keberuntungan. Sungguh klan rubah. Bukan kebetulan bahwa mereka bisa menjadi penguasa istana leluhur. Mulai dari kepentingan monster dan roh, wajar saja jika pihak lain melakukannya. Jika saya bisa melakukannya, tentu saja saya ingin memadatkan keberuntungan kepada manusia. Bawa aku ke pulau itu, kata Tang San kepada hiu. Klan hiu laut ragu-ragu untuk sementara waktu, tampak sedikit ragu-ragu. Tang San segera mengerti apa yang sedang terjadi, kamu tidak cocok dengan klan walrus. Hiu laut mengangguk, kami adalah musuh lama. Tang San berkata, ini terutama karena kamu memperlakukan orang sebagai makanan, kan? Klan hiu laut berkata dengan malu, tidak. Klan walrus sangat kuat, dan kita mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Mereka memiliki kulit kasar dan daging tebal. Ini terutama merupakan kompetisi untuk beberapa sumber daya. Memang benar ada sering berkonflik. Bab 676, Kekuasaan atas laut. Tidak apa-apa, bawa aku ke sana. Denganku di sini, tidak ada walrus yang akan menyakitimu. Saat dia berbicara, pola trisula emas di dahi Tang San berkedip. Haisa tiba-tiba merasakan sesuatu, dan berkata dengan sangat hormat ya. Itu berbalik dan mengambil inisiatif untuk datang di bawah Tang San, dengan hati-hati membawa tubuh Tang San, lingkaran biru beriak darinya, menutupi dirinya sendiri dan Tang San, lalu tiba-tiba berakselerasi, menuju kedalaman laut pergi kemana-mana. Hiu laut 9 tingkat ini menjelajahi laut dengan sekuat tenaga, dan itu benar-benar seperti berpacu. Tang San juga menahan aura dewa lautnya sendiri, tetapi diam-diam merasakan perubahan energi di lautan biru yang tak berujung. Semakin Anda pergi ke laut dalam, semakin besar dan murni energi lautan biru yang tak berujung, dan klan laut yang lebih kuat akan menjadi. Tang San dengan lembut menekan tangan kanannya di dahinya, kesadarannya sedikit berfluktuasi dengan pemahamannya tentang energi di lautan sekitarnya. Sensasi aneh terus-menerus lahir, dan garis emas sagot trident menjulang, memancarkan kecemerlangan yang aneh. Energi yang terkandung di lautan biru yang tak berujung ini jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Meskipun benua peri sangat kaya dan luas, itu jauh lebih kecil dari samudera biru yang tak berujung. Dia benar-benar yakin bahwa jika bukan karena Raja Iblis Rubah Surgawi yang membimbing hampir sebagian besar keberuntungannya di benua peri, hanya akan ada lebih banyak kekuatan di klan laut daripada di daratan. Jika Anda menjadi dewa di masa depan, Anda benar-benar dapat menggunakan energi dari samudera biru yang tak berujung untuk membantu diri Anda berkembang. Itu pasti dapat memulihkan kultivasinya lebih cepat. 500 mil laut tidak berarti apa-apa bagi klan hiu laut. Setelah setengah jam, hiu laut secara bertahap muncul ke permukaan, memungkinkan Tang San untuk melihat pemandangan di atas spons. Tang San meletakkan satu tangan di sirip hiu dan melihat ke depan. Garis hitam sudah muncul di bidang penglihatannya, dan murid sihir ungu itu berlari, dan dia bisa segera melihat bahwa sebuah pulau besar terbentang di seberang laut. Pulau ini benar-benar sangat besar, meski berbeda dengan daratan sebenarnya, garis pantai yang bisa dilihat dari sisinya setidaknya berjarak 10 km. Bahkan jika ini adalah sisi pulau yang panjang, ini adalah keberadaan yang cukup besar. Dan tanaman di pulau itu sangat subur, dan seluruh pulau terlihat sangat hijau. Jelas memiliki nafas kehidupan yang sangat kuat. Pada saat ini, laut di depan tiba-tiba menjadi gelisah. Gelombang tiba-tiba naik, dan gelombang besar melonjak ke arah Tang San dan hiu laut. Cahaya biru melonjak di tubuh hiu laut, tiba-tiba menyatu dengan dirinya sendiri, dan kemudian berubah menjadi cahaya biru besar dan menebas ke depan. Gelombang bergelombang tiba-tiba terbagi menjadi dua dan jatuh ke kedua sisi. Raja, ini walrus. Suara hiu laut yang malu-malu datang. Tentu saja tidak takut sendirian,
tetapi tidak ada seekor walrus yang datang dari depan. Tang San secara alami juga merasakannya. Tepat di laut di depan, raksasa datang ke arah mereka. Ukuran walrus sangat besar, dan lusinan walrus yang berkeliaran setidaknya memiliki panjang 10 meter, dan mereka jauh lebih tebal daripada hiu laut. Taring panjang menonjol, dan fluktuasi energi yang deras membuat laut terus mengalir dan mendidih. Mereka mengelilinginya secara langsung, walaupun walrus-walrus ini terlihat tidak praktis, mereka tidak lambat berenang di laut. Dalam keadaan normal, satu-satunya pilihan bagi hiu laut saat ini adalah berbalik dan melarikan diri. Dalam hal kecepatan, walrus jelas tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Tetapi dengan kehadiran Tang San saat ini, hiu laut hanya bisa berjuang keras, melepaskan auranya sendiri, dan menghadapi walrus di sekitarnya. Kepalanya adalah walrus besar, yang panjangnya lebih dari 15 meter, dan ukurannya bahkan lebih besar. Tapi penilaian nafas harus tetap dalam kategori urutan ke-9. Tang San berdiri di punggung hiu laut, matanya tiba-tiba menyala. Dia juga ingin menyelesaikan tugas perjalanan ini dan kembali lebih awal, tentu saja dia tidak ingin membuang waktu. Aura Sagot Trident dilepaskan lagi. Segera, klan walrus yang mengelilingi mereka dengan agresi tiba-tiba mandek, dan hampir semua menundukkan kepala tanpa sadar. Binatang laut di bawah tingkat dewa akan merasa sulit untuk menolak aura dewa laut Tang San, bahkan jika mereka tidak tahu dari mana asalnya, mereka juga secara tidak sadar akan menyerah. Tang San, napas dewa laut, bukan hanya napas dewa laut dari benua Douluo di kehidupan sebelumnya, tetapi dewa laut yang mengendalikan semua lautan. Selama laut berada dalam alam dewa asli, dia akan patuh. Meskipun Valansing bukan milik Tang San Douluo God Realm, aura laut datang dari jalur yang berbeda. Tidak ada God Realm di pesawat ini, jadi aura Sagot Tang San adalah sama di sini. Kamu di sini, siapa yang bertanggung jawab? Pikiran Tang San berlalu. Walrus terkuat buru-buru berkeliaran, menatap Tang San dengan ragu. Yang mulia, saya. Aku akan memeriksa pulau itu, memimpin jalan, kata Tang San acuh tak acuh. Walrus memandang hiu laut di bawahnya dan ragu-ragu sejenak. Tapi, tungganganmu. Tang San berkata, hanya saja saya menemukannya di lautan biru yang tak berujung, biarkan itu memimpin. Apakah Anda memiliki pertanyaan? Klan Anda memiliki tingkat dewa lagi, biarkan ia datang menemui saya. Setelah ragu-ragu sejenak, Walrus masih memimpin klan untuk membersihkan jalan, silakan pergi ke pulau itu. Jari kaki Tang San dengan ringan mengetuk punggung High Shark, silakan. Setelah berbicara, dia melompat, merentangkan sayapnya di belakang punggungnya, terbang di udara, dan langsung menuju pulau besar. Terbang ke udara, seluruh gambaran pulau besar ini juga mulai terlihat. Luas pulaunya memang tidak kecil, garis pantai Tang San Sao pun tidak panjang. Garis pantai di sisi lain juga sepertiga lebih panjang, dan seluruh pulau tampak seperti segitiga. Dan, di seberang pulau besar ini, ada beberapa pulau kecil. Itu tampak seperti sebuah kepulauan. Setiap pulau subur dengan banyak vegetasi. Nafas kehidupan juga sangat kuat. Tampaknya lingkungan ekologis cukup baik. Tidak diragukan lagi, itu layak huni di sini. Tang San sedang mengamati di udara, tetapi pada saat ini, sebuah suara tebal datang dari pulau itu. Dari mana kehormatan itu? Ras apa itu? Mengapa memiliki aura yang dipuja keluargaku? Tang San sedikit menyipitkan matanya, mengepakkan sayapnya di belakang punggungnya, dan mendarat di pantai pulau besar. Pada saat ini, sepotong besar pasir melonjak di pantai, dan tubuh besar seperti bola daging perlahan keluar. Orang ini panjangnya lebih dari 20 meter. Kuncinya adalah pinggangnya mungkin 10 meter. Tubuh yang sangat gemuk menggeliat seperti cacing daging yang membesar. Taringnya ditopang di tanah, dan sepasang mata yang kecil dibandingkan dengan miliknya tubuh menatap Tang San dengan heran. Tang San sedikit menyipitkan matanya, mengangguk padanya, dan berkata, kamu di sini, kepala sekolah. Ya, saya Hai Seng. Saya adalah tetua dari klan Walrus. Walrus raksasa berkata dengan suara yang dalam, pada tingkat Raja Iblis, itu jelas tahan terhadap aura yang berasal dari tubuh Tang San. Tang San tidak berani bergerak sama sekali. Tang San berkata, saya seorang manusia. Saya memiliki wewenang untuk mengendalikan laut. Memiliki otoritas atas laut. Hai Seng tercengang, bahkan Raja Naga Laut tidak akan berani membual tentang mulut laut seperti itu, kamu harus berhati-hati. Tang San melihatnya dengan tenang, tangan kanannya perlahan menggenggam di udara,
pola trisula emas di dahinya tiba-tiba meledak menjadi kecemerlangan yang mempesona. Bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengembun ke arah tangan kanannya. Dengan pulau besar ini sebagai pusatnya, laut di dalam radius ratusan mil tiba-tiba menjadi tenang. Mata Tang San meledak dengan kecemerlangan emas yang menyilaukan, dan di belakangnya, cahaya dan bayangan ilusi besar perlahan muncul. Aku berkata, aku memiliki otoritas untuk mengatur laut. Dia mengulangi kata-kata ini perlahan, kata demi kata. Bab 677, Panggil Klan Laut. Cahaya dan bayangan seagot di belakangnya perlahan mengangkat trisula emas ilusi di tangannya. Segera, seluruh langit menjadi gelap dalam sekejap, dan petir emas saling silang dan menutup, dan kekuatan penindas yang menakutkan tampaknya menghancurkan seluruh dunia. Aura mengerikan itu langsung membuat dunia bergetar. Laut bergetar, ketidakpastian di mata Hai Seng langsung berubah menjadi keterkejutan. Di bawah tekanan mengerikan dari seagot, sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, hanya terasa bahwa ada kekuatan keyakinan yang tak terhitung jumlahnya di seluruh lautan yang bergerak menuju punggung Tang San. Cahaya dan bayangan besar konvergen, dan paksaan mengerikan tampaknya membuat seluruh samudra biru tak berujung latar belakangnya. Tang San sendiri diam-diam merasa bahwa di lautan biru yang tak berujung ini, berkali-kali lebih mudah untuk membangkitkan posisi dewa laut daripada di darat. Kekuatan iman yang datang, mendukung keberadaan hantu dewa laut untuk sebagian besar. Namun, saat berikutnya dia menarik tangan kanannya, dan cahaya dan bayangan besar di belakangnya berubah menjadi lingkaran-lingkaran emas dan bergabung ke dalam tubuhnya, menghilang tanpa suara. Awan gelap dan kilat di udara terhenti di udara dan perlahan menghilang. Tentu saja Tang San tidak berani menggunakan kekuatan dewa laut untuk bertarung di sini. Laut adalah miliknya, dan tidak ada keraguan bahwa dia dapat menggunakan kekuatan dewa laut yang jauh lebih kuat daripada daratan di sini. Tetapi masalahnya adalah begitu dia mulai seperti ini, malapetaka akan datang seketika. Saya baru saja memindahkannya sekarang, yaitu, dengan bantuan kekuatan perampokan, klan laut tingkat dewa di depan saya, tetapi saya hanya bisa berpura-pura cepat berkumpul, jika tidak, perampokan akan benar-benar datang. Tepat pada saat dia sedikit tergerak, Tang San merasakan perasaan gemetar dari lubuk jiwanya. Napas malapetaka barusan lebih dari 2 kali lebih kuat dari perampokan 6 harmoni dan 8 guru muda Jinsa guru muda Mei. Dia samar-samar merasa bahwa situasi terburuk yang dia tebak di dalam hatinya masih akan terjadi. Tarik napas dalam-dalam dan tekan rasa takut yang muncul di hati Anda. Melihat tetua klan Walrus Hai Seng, yang sudah merangkak di depannya, Tang San berkata dengan acuh tak acuh, apakah ada keraguan sekarang? Tidak, tidak lagi. Suara Hai Seng jelas bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Aura yang muncul di langit barusan seperti hukuman ilahi, dan bahkan Tang San, mantan Raja Dewa, merasa takut dari lubuk hatinya, belum lagi dia hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis. Itu adalah sesuatu yang belum pernah dirasakan sebelumnya, seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya dengan energi yang menakutkan. Mampu mengendalikan energi seperti itu, dan disukai oleh lautan biru yang tak berujung, bukanlah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia adalah penguasa lautan. Tang San berkata, bangun dan bicaralah padaku. Ya, ya, Hai Seng buru-buru mengeluarkan gading yang baru saja dimasukkan ke pasir, dan dengan hormat merangkak di depan Tang San. Tang San berkata dengan sungguh-sungguh, aku kembali kali ini untuk memeriksa wilayah kita. Di wilayah laut terdekat ini, apakah ada pemimpin klan naga laut dan klan raksasa laut? Klan kuat lainnya juga bisa. Aku akan memberimu 3 hari. Waktu, kumpulkan mereka, dan datang menemui saya di pulau ini. Ada yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Akan lebih baik jika raja-raja dari suku Anda bisa datang. Hai Seng menatap Tang San, tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk, aku akan pergi sekarang. Setelah selesai berbicara, ia memutar tubuhnya yang besar dan buru-buru pergi ke lautan biru yang tak berujung. Gusa, menyaksikan laut secara bertahap menelan tubuhnya yang berdaging, Tang San berbalik ke pulau besar di depannya. Pulau yang begitu besar, dengan luas ratusan kilometer persegi, seharusnya tidak masalah hidup dengan jutaan orang. Dia datang kali ini tidak hanya untuk menemukan tempat yang cocok untuk keberadaan manusia, tetapi juga untuk menyelesaikan hubungan antara manusia dan klan laut. Hanya dengan dukungan orang Hai, manusia benar-benar dapat hidup dan bekerja dengan damai dan puas di luar negeri. Kekuatan spiritual dilepaskan keluar dan dipindai ke bagian dalam pulau, pulau besar ini penuh vitalitas,
terutama elemen air yang sangat kuat. Kehidupan berasal dari air dan sinar matahari, yang tidak diragukan lagi berlimpah di sini. Ada beberapa suku walrus di pulau itu, tetapi kebanyakan dari mereka berkumpul di dekat pantai. Ada juga beberapa makhluk di pulau itu, tetapi tidak satupun dari mereka memiliki napas yang sangat kuat. Dilihat dari nafas energi dan nafas kehidupan di sini, tidak masalah untuk menjadi cocok untuk kehidupan manusia. Dari segi jarak, seharusnya ratusan mil laut dari pantai timur kota Kerry, jarak ini tidak terlalu dekat, sudah jauh ke laut. Karena itu, jika manusia benar-benar dapat diangkut ke sini, keamanannya harus dijamin, asalkan tidak diserang oleh klan laut. Tang San benar-benar berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana membantu manusia menyelesaikan kesulitan mereka di benua peri. Tetapi kemudian dia menyadari bahwa itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Kedua goblin telah memerintah benua goblin selama bertahun-tahun, dan pembangkit tenaga listrik seperti awan, tetapi manusia sendiri bahkan tidak memiliki bakat untuk berkultivasi. Mereka harus bergantung pada warisan garis keturunan tertentu dari keluarga monster dan monster, keluarga untuk memiliki kualifikasi kemampuan kultivasi, yang dipengaruhi oleh kekuatan garis keturunan, masih sulit dicapai. Di masa depan, jika Tang San dapat kembali ke tingkat Raja Dewa, maka tidak akan ada cara baginya untuk melanjutkan di pesawat ini. Sebagai dewa sejati, penguasa alam dewa, dia sangat jelas bahwa sebuah pesawat tidak dapat secara paksa diintervensi dan diubah oleh kekuatan eksternal, yang akan menghancurkan pesawat. Oleh karena itu, jika manusia benar-benar ingin memiliki kekuatan untuk bertahan hidup, mereka harus terlebih dahulu mengembangkan jalur yang cocok untuk kultivasi mereka sendiri. Mereka tidak bisa hanya mengandalkan perkawinan campur dengan monster dan monster untuk mendapatkan kekuatan darah. Kedua, manusia harus memiliki ruang hidup sendiri, sehingga memiliki waktu untuk berkembang. Proses ini pasti akan memakan waktu lama, tetapi klan monster dan klan roh saat ini terlalu kuat, dan itu adalah kebijakan tekanan tinggi yang lengkap untuk manusia. Dari apa yang dikatakan Kaisar Iblis Harimau Putih Besar hari itu, Tang San sudah mengerti bahwa tidak mungkin manusia mendapatkan tempat tinggal yang baik dan berkembang perlahan dalam keadaan seperti itu, peluang untuk berkembang. Bagaimana ini harus dilakukan? Bagaimana kita bisa benar-benar mengubah masalah mendasar ini? Tang San merenung untuk waktu yang lama, tetapi tidak memiliki jawaban. Xuan Tiangong dapat diajarkan kepada orang biasa, tetapi sebagai orang biasa, jika Anda berlatih Xuan Tiangong, Anda hanya membutuhkan lebih dari satu orang. Setelah latihan berhasil, tidak mungkin untuk tidak mengekspos kemampuan untuk melahap darah. Dalam hal itu, alih-alih membawa peluang bagi umat manusia, itu akan menjadi bencana. Kemudian, Tang San berpikir bahwa hal pertama yang harus dilakukan adalah menciptakan ruang bagi manusia untuk hidup dengan aman. Benua peri tidak bagus, jadi satu-satunya pilihan adalah berkembang di luar negeri. Karena itu, kali ini dia pergi ke laut untuk alasan ini. Pada saat yang sama, ia juga ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk pergi ke laut untuk mempelajari lebih lanjut tentang situasi klan laut saat ini. Lautan biru yang tak berujung tidak terbatas dan sangat luas, dia bisa merasakan sumber daya yang luas di lautan luas ini dari pantai sebelumnya. Setelah berkomunikasi dengan klan Hiu Laut barusan, dia mengerti bahwa yang terkuat dari klan laut juga harus dibatasi pada tingkat Raja Iblis Besar, karena keberuntungan seluruh planet dikumpulkan di benua peri oleh klan rubah surgawi, atau dengan kata lain di rumah leluhur. Dalam keadaan seperti itu, tidak mungkin bagi klan laut untuk melahirkan seorang kaisar. Tidak peduli seberapa kuat pesawat itu, ada batasnya. 16 kaisar tampaknya menjadi batas atas untuk saat ini, dan penilaian batas atas ini harus berasal dari klan Tianhu dan harus dalam keadaan aman. Jadi, jika Anda ingin membiarkan manusia berkembang, bukan lagi monster dan monster yang mendominasi, maka, situasi yang ideal adalah membunuh sejumlah besar kaisar yang sudah ada, dan menghancurkan udara kental, sehingga keberuntungan udara dari pesawat dapat dipulihkan, menutupi seluruh planet. Ini adalah solusi mendasar, tapi seberapa mudah untuk mengatakannya. Bab 678, Warisan Dewa Laut. Sebelum Tang San menjadi Raja Dewa lagi, dia sama sekali tidak memiliki kemampuan ini, dan begitu dia menjadi Raja Dewa, dia harus meninggalkan pesawat ini, jika tidak, pesawat ini akan hancur total. Sebagai orang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang arti alam semesta yang sebenarnya, tentu dia tidak akan melakukan hal-hal yang menghancurkan pesawat dengan mudah,
apalagi dalam 10 tahun terakhir, pemahamannya tentang Palansing telah memberinya wawasan yang luas, ide. Memang tidak mudah untuk melawan kehendak alam semesta, tetapi jika Anda tidak melawannya, ketika kehendak alam semesta merasa terancam di masa depan, ia akan menghancurkan ancaman itu tanpa ragu-ragu. Alam dewa tempat dia berada pada awalnya mungkin telah tumbuh terlalu cepat, jadi dia mengalami bencana seperti itu, yang menyebabkan kematian istrinya kemudian. Oleh karena itu, dalam hati Tang San selalu ada ide, yaitu bagaimana memiliki kemampuan untuk melawan kehendak alam semesta. Ini bukan sesuatu yang bisa dia lakukan sendiri, juga tidak bisa dilakukan oleh alam dewa sendiri. Dia sudah memiliki beberapa ide dalam pikirannya, tetapi akan membutuhkan waktu lama untuk menyelesaikannya. Dalam pemikirannya, Franstar menempati posisi yang sangat penting. Menatap laut, Tang San memejamkan mata, menyodok kekuatan spiritual dan kesadarannya ke laut, diam-diam merasakan fluktuasi energi di laut. Karena dia telah mencapai kemacetan sekarang, dia tidak berani dengan mudah menyerap energi di lautan biru yang tak berujung. Tetapi dalam keadaan bahwa tidak ada kaisar di samudra biru yang tak berujung, dan pengaruh posisinya sebagai dewa laut, sebenarnya tidak ada apapun di laut yang dapat mengancam keberadaannya. Sebuah pembangkit tenaga listrik di tingkat Raja Iblis harus mengurangi kekuatannya di hadapan aura Saagotnya, tapi sekarang dia benar-benar dapat bersaing dengan lawan di tingkat Raja Iblis. Ini benar-benar tidak bagus. Anda masih bisa pergi melalui transformasi merak. Tang San juga mempertimbangkan apakah akan membangun formasi teleportasi jarak jauh di sini. Jarak ratusan mil laut tidak terlalu jauh, dan itu bukan masalah besar untuk membangun susunan teleportasi. Namun, masih akan ada banyak konsumsi sumber daya saat transmisi. Tentu saja, jika jumlah orangnya sedikit, tidak masalah, tetapi jika ratusan ribu atau jutaan, maka beban biaya transmisi ini terlalu besar. Oleh karena itu, pengiriman adalah pilihan terbaik. Tentu saja, susunan teleportasi bukan tidak mungkin untuk dibangun, setidaknya lebih mudah bagi saya atau putra yang cantik untuk datang. Jika semua klan iblis merak dapat membantu transmisi, maka konsumsi sumber daya akan jauh lebih kecil, tetapi masalahnya adalah bahwa klan iblis merak saat ini belum kembali ke putra yang cantik, dan terlalu berisiko untuk melakukannya. Pendirian koloni di luar negeri bagi manusia masih sangat rahasia. Jika tidak, ada monster dan monster kuat yang datang, yang tidak bisa dilawan sama sekali. Waktu berlalu dalam perasaannya terhadap lautan, dan tidak diketahui berapa lama, kekuatan mental Tang San bergerak sedikit, dan dia jelas merasakan energi Peng Pai melonjak di laut dalam. Tidak butuh waktu lama, puluhan sosok besar sudah muncul dalam persepsi spiritualnya. Ukuran tubuh klan laut tampaknya sebanding dengan kekuatannya. Penatua klan Walrus secara bertahap mendarat di laut sebelumnya, dan tidak ada orang yang panjangnya kurang dari 15 meter di belakangnya. Segera, sosok besar muncul dari air. Tang San melihat sekilas makhluk yang sangat besar dengan dua tanduk di kepalanya. Pria ini panjangnya lebih dari 40 meter, tubuhnya ditutupi dengan sisik biru tua, dan sepasang mata besar membawa paksaan yang kuat. Sosok besar itu perlahan berdiri dari laut, melihat ke arah Tang San. Naga laut. Segera setelah itu, di sampingnya, sesosok besar perlahan berdiri. Yang satu ini terlihat seperti manusia, dengan kepala dan anggota badan yang sama, tetapi tidak memiliki rambut di kepalanya, tetapi keberadaan seperti sirip. Memanjang ke belakang, ada juga sirip seperti keberadaan di kedua lengan dan kaki. Ketinggian pria ini juga lebih dari 30 meter, dan anggota tubuhnya sangat tebal. Raksasa laut. Tang San telah mendengar klan Hiu Laut mengatakan sebelumnya bahwa yang paling kuat di antara klan laut adalah klan Naga Laut dan klan Raksasa Laut. Mereka adalah penguasa di Samudra Biru yang tak berujung. Namun secara relatif, jumlah suku bangsa tidak terlalu banyak, dan tidak terlalu mendominasi, sehingga ras lain memiliki ruang untuk bertahan. Hiu Laut adalah ras yang relatif ganas di laut, dan tidak terlalu populer dengan ras lain. Temperamen walrus relatif ringan. Kali ini, ada 3 naga laut yang dibawa kembali oleh tetua klan walrus. Pemimpinnya adalah yang ini yang panjangnya lebih dari 40 meter. Ada sebanyak 7 raksasa laut, dan masing-masing sangat besar kekuatan. Walrus datang paling banyak, tetapi tidak ada hiu laut. Ini pasti ada hubungannya dengan hubungan buruk antara walrus dan hiu laut. Banyak klan laut berkumpul, dan tiba-tiba meledak menjadi momentum yang kuat. Terutama naga laut besar, yang memancarkan aura liar, dan ombak di sekitarnya menjadi bergejolak karena keberadaannya.
Ombak terus menghempas ke arah pantai. Manusia, apakah kamu yang mengaku sebagai dewa laut? Teriak pria kuat naga laut dengan suara yang dalam. Itu sebenarnya mengeluarkan kata-kata yang sedikit mengejutkan Tang San. Tang San tidak menjawab, di dunia ini di mana yang lemah memakan yang kuat, kekuatan adalah dasar dari segalanya. Di dahinya, pola cahaya trisula emas menyala lagi, laut yang awalnya kasar menjadi tenang dalam sekejap, dan sejumlah besar kepercayaan dari klan laut tingkat rendah di lautan biru yang tak berujung bergegas menuju Tang San, membuat auranya naik dengan cepat. Meskipun mereka tidak dapat menyerap kekuatan ini untuk berkultivasi, agar tidak menarik malapetaka, tidak masalah untuk menggunakan aura iman klan laut untuk menginduksi aura Trident Sagot. Tapi kali ini Tang San tidak menyentuh kesengsaraan surgawi lagi, dia takut jika dia tidak bisa menahannya, itu akan menjadi masalah besar. Cahaya besar dan bayangan emas pucat perlahan muncul dari belakangnya, dan aura Dewa Laut meledak seketika. Dapat dilihat dengan jelas bahwa ketika Tang San melepaskan aura Dewa Laut, murid-murid dari pembangkit tenaga listrik klan naga laut langsung menyusut. Sisik di tubuhnya dengan cepat terbuka. Pemimpin raksasa laut di sekitarnya juga mengubah mata mereka, dan mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa pada saat ini mereka tampaknya telah diisolasi oleh laut, dan manusia yang berdiri di pantai adalah inti dari seluruh lautan. Bagaimana Anda melakukannya? Merasakan aura di tubuh Tang San, para ahli klan laut tidak bisa menahan diri untuk tidak tenang. Baru saat itulah Tang San berkata, saya tumbuh di bawah asuhan laut, dan saya juga penjaga laut. Saya datang ke sini kali ini, berharap untuk berkomunikasi dengan klan laut dan menjadi teman Anda. Pemimpin raksasa laut tiba-tiba berkata, apakah Anda disukai oleh laut? Saya merasa bahwa harus ada senjata ajaib yang kuat pada Anda, yang mempengaruhi nafas laut. Itu bukan kekuatan pribadi Anda. Anda mengklaim sebagai penjaga laut, lalu di mana kemampuan yang kamu warisi? Tang San berkata dengan acuh tak acuh, apa yang saya warisi adalah kekuatan Dewa Laut. Orang kuat naga laut meraung dengan suara rendah. Lautan biru tak berujung, tidak ada Dewa Laut. Petik 2, Tang San meliriknya dan berkata, itu dulu, sekarang ada. Orang kuat dari klan naga laut mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan naga, tubuhnya melonjak dengan cahaya biru. Sosoknya yang besar berangsur-angsur menyusut, dan kemudian berubah menjadi penampilan manusia dan melayang di atas laut. Manusia yang licik, kamu bahkan tidak pada tingkat Raja Iblis. Mengapa kamu mengatakan hal yang begitu besar? Apakah kamu ingin mengendalikan klan laut kita? Tang San berkata dengan acuh tak acuh, ini tidak ada hubungannya dengan apakah aku Raja Iblis atau bukan. Aku bisa membawa masa depan klan laut. Pemimpin raksasa laut itu mengerutkan kening, masa depan apa? Tang San berkata, biarkan klan laut juga memiliki masa depan kaisar. Pemimpin raksasa laut dan klan naga laut tertegun sejenak, dan tetua klan walrus di sampingnya berkata dengan terkejut, apa yang kamu katakan itu benar. Jika itu benar, maka kita. Begitu mengatakan ini, itu disela oleh pemimpin klan naga laut, bagaimana kamu bisa mempercayai kata-katanya? Manusia, jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa bertarung denganku. Jika kamu bisa mengalahkanku, aku akan percaya, dia. Bab 679, Raja Ganda. Tang San sedikit mengernyit, dia bisa merasakan bahwa klan laut ini sebenarnya tidak terlalu cerdas, dan klan raksasa laut tampaknya sedikit lebih kuat daripada klan naga laut dalam hal ini. Agar klan laut dan manusia dapat hidup berdampingan secara damai di masa depan, perlu untuk memberikan kebaikan dan kekuatan. Baiklah, kalau begitu aku akan membuktikannya padamu. Di pantai atau di laut, kata Tang San. Pemimpin klan naga laut berkata, karena kamu mengatakan bahwa kamu adalah utusan Dewa Laut, tentu saja kamu berada di laut. Tang San mengangguk, melangkah maju, dan di belakang sayap penglong terbentang, sudah terbang di atas laut. Pemimpin klan naga laut berkata kepada pemimpin raksasa laut dan para tetua klan walrus, kalian menyingkir dulu, dan aku akan mencoba dia. Mari kita lihat apa yang mampu dilakukan manusia tak tahu malu ini. Petik 2. Banyak klan laut mendengar kata-kata itu dan perlahan menyebar ke kedua sisi, meninggalkan ruang yang luas. Tang San datang ke laut, pola lampu trisula emas di dahinya masih berkedip. Semakin dekat, pemimpin klan naga laut jelas merasa bahwa Tang San memiliki aura paksaan yang membuatnya merasa gemetar, dan bahkan pembuluh darah terasa seperti akan runtuh. Kultivasinya sebenarnya agak ditekan. Pemimpin klan naga laut berkata, kamu menggunakan artefak laut kami untuk menekan kami,
orang-orang laut, dan kamu tidak akan bisa menang. Tang San mengangkat alisnya sedikit lucu di hatinya, orang ini tampaknya tidak murni dan sederhana. Oke, kalau begitu aku tidak perlu menekanmu dengan ini. Saat dia berkata, tanda sagot trident di dahinya disembunyikan, dan tekanan asli pada klan laut tiba-tiba menghilang. Mata naga laut menyala, dan tidak ada paksaan, dan tingkat kultivasinya tiba-tiba kembali ke puncaknya. Yang Tian mengeluarkan raungan naga yang panjang, dan laut di sekitarnya langsung mendidih. Itu masih dalam bentuk manusia saat ini, dan tangan kanannya digenggam dalam kehampaan. Tiba-tiba, cahaya biru keluar dari laut, terbentuk di telapak tangannya, dan berubah menjadi tombak biru tua. Detik berikutnya, tombak biru tua terlempar keluar, langsung menuju dada Tang San. Mata Tang San tenang, dan dia meninju. Melihat bahwa pihak lain tidak menghindar, pemimpin klan naga laut tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia bisa merasakan bahwa Tang San bahkan bukan dewa, tetapi sebagai klan naga laut, dia diberkahi dengan bakat luar biasa dan sangat kuat di laut. Cahaya dan bayangan biru, boom, tersebar dan menyebar sebagai elemen air murni. Tapi Tang San, yang digantung di udara, tidak bergerak. Ya, Tang San belum setingkat dewa. Namun, kekuatan fisiknya pasti jauh lebih kuat daripada para dewa biasa yang selamat dari bencana. Kaisar Biru Perak, yang merupakan perpaduan darah Jinmeng dan Vajra, dan Liger, Jingang, yang telah menjadi Liger. Jika dia bertahan dengan seluruh kekuatannya, pertahanannya akan sangat kuat sehingga bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa pun akan sulit untuk ditembus. Dalam hal kekuatan, telah ada kemajuan yang cukup besar. Mata pemimpin klan naga laut berbinar, itu seperti perang secara alami, dan melihat Tang San meledakkan serangannya sendiri dengan satu pukulan, dia tiba-tiba menjadi bersemangat untuk menang. Dalam suara auman naga, laut melonjak hebat, dan naga air yang mengembun dari air laut naik ke langit dalam sekejap, berputar-putar di sekitar Tang San. Elemen air yang kaya mengalir deras. Saat berikutnya, naga air sudah bergegas menuju Tang San dan menyerbu. Mata Tang San cerah, dan sedikit emas mulai mekar dari dahinya, dengan cepat meluas ke seluruh tubuh, dan aura darah yang tak tertandingi tiba-tiba meledak. Pada saat napas garis keturunannya dilepaskan, semua klan laut di sekitarnya bisa merasakan bahwa ada panci peleburan tambahan di laut, panci peleburan emas. Aura darah yang berapi-api berfluktuasi, dan bahkan beberapa kulit mereka naik ketika dipanggang. Armor emas menutupi seluruh tubuhnya, dan sepasang cakar besar muncul. Tinggi Tang San juga membengkak menjadi 3 meter, berubah menjadi prajurit berbaju emas. Ketika naga air menyerbu di dekat tubuhnya, sebagian besar dari mereka menguap. Ayo! Lalu itu hancur terbuka oleh cakar tajam di tangan Tang San, tidak ada naga air yang bisa memukulnya sama sekali. Gulin, pemimpin klan naga laut merasakan perasaan yang paling dalam, aura garis keturunan berapi-api Tang San membuatnya merasakan tekanan lagi. Itu adalah tekanan dari tingkat garis keturunan, aura garis keturunan lawan begitu kuat sehingga itu pasti sesuatu yang hanya pernah dia lihat dalam hidupnya. Seperti matahari kecil, di sekitar baju besi emas Tang San, udara sedikit terdistorsi, menunjukkan sedikit penolakan dari seluruh pesawat ke arahnya. Saat berikutnya, sayap belakang Tang San mengepak tiba-tiba, juga menutupi sayap baju besinya, meledak dengan kekuatan liar. Transformasi Fenglong dan transformasi Jin Peng membentuk transformasi Penglong, langsung meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim. Ada ledakan keras di udara, dan Tang San sudah berada di depan pemimpin klan naga laut di saat berikutnya, dan sepasang cakar tajam menamparkan dengan berani. Ini terlalu cepat. Transformasi Penglong di bawah berkah transformasi Jin Meng hampir tidak berbeda dengan teleportasi. Tidak seperti teleportasi, kecepatan yang menakutkan sangat kuat untuk berkah kekuatan. Pemimpin klan naga laut mengangkat tangannya dengan tergesa-gesa, dan perisai bundar berwarna biru tua berdiri di depannya. Perisai itu berdiameter 2 meter, dengan pola yang luar biasa di atasnya dan bertatahkan permata. Termotivasi oleh indera ilahinya, ada cahaya dan bayangan berbentuk naga di permukaan perisai, seolah-olah itu hidup kembali. Tetapi pada saat berikutnya, suara pemotongan yang keras membuat gigi seseorang menjadi masam. Di bawah tabrakan kekuatan besar, pemimpin klan naga laut ditebas langsung oleh Tang San dan terbang keluar. 10 goresan tertinggal di permukaan perisainya, yang jelas bukan kualitas fana, dan cahaya di atasnya langsung meredup banyak. Terutama hantu berbentuk naga di permukaan hancur secara langsung.
Perisai biru tuaku, pemimpin klan naga laut berteriak dengan sedih. Tang San tidak mengejar, menatap pemimpin klan raksasa laut, berkata, itu tidak baik untuk satu, kamu bisa ikut juga. Murid pemimpin raksasa laut itu menyusut, tetapi dia tidak menolak. Di laut, gelombang mengangkat tubuhnya yang besar ke atas, dan di tangannya, ada pilar raksasa dengan panjang puluhan meter. Laut tidak ada habisnya, pemimpin raksasa laut berteriak, dan tiba-tiba, di laut sekitarnya, lingkaran biru naik, dengan cepat menutupinya dan tubuh pemimpin klan naga laut, sehingga napas mereka mulai terengah-engah, meningkat pesat. Kedua pemimpin klan laut ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis, dan jelas bahwa mereka berdua lebih baik dalam bertarung, jauh lebih kuat daripada tetua walrus yang pandai bertahan. Dalam arti tertentu, keduanya dapat dianggap sebagai darah tingkat pertama di klan laut. Kedua Raja Iblis bergabung, tekanan tiba-tiba menjadi berbeda. Namun, Tang San tidak takut, Jin Meng berubah menjadi aura garis keturunan yang meledak, Liger Jin Gang berbaur. Di permukaan baju besi emasnya, lapisan kecemerlangan emas ditembakkan, dan pada saat yang sama, niat membunuh yang dingin tiba-tiba meledak darinya. Segala sesuatu di sekitar tampaknya telah redup, dan klan laut di kejauhan bahkan merasa bahwa laut tampak berdarah, yang merupakan ranah membunuh dewa. Sejak Tang San berhasil bergabung dan berhasil dalam transformasi Jin Meng, seluruh kemampuannya pada dasarnya telah menjadi sebuah mahakarya. Setidaknya sebelum dia mencapai level dewa, dia telah mencapai puncak yang bisa dia capai sejauh ini, dan bahkan bisa dikatakan bahwa dia adalah orang pertama di bawah level dewa absolut dari seluruh Palansing. Pada saat ini, di bawah pembebasan penuhnya, kekuatan garis keturunannya sendiri telah meningkat secara ekstrim, dan aura pembunuh yang meletus dari domain dewa kematian telah membuat kekuatannya semakin kuat. Sepasang cakar tajam mengangkat cakar sepanjang 5 meter, dan pada saat yang sama meraih para pemimpin klan naga laut dan klan raksasa laut. Di depan niat membunuh yang dingin itu, aura kedua Raja Iblis ditekan sedikit, dan efek dorongan dari pemimpin raksasa laut itu segera diabaikan. Pemimpin klan naga laut menarik perisai biru gelapnya dengan sedih, tombak panjang muncul di telapak tangannya, tombak panjang itu berkedip, dan langsung menusuk Tang San. Bab 680, Kekuatan Keyakinan. Pilar raksasa di tangan pemimpin raksasa laut terangkat secara horizontal, menghalangi cakar yang ditangkap oleh Tang San. Pada saat yang sama, pusaran muncul dari udara tipis di belakang pemimpin klan naga laut. Dalam pusaran warna, detik berikutnya muncul di belakang Tang San. Tombak itu langsung mengarah ke bahunya. Puff! Cakar tajam Jin Mengbian meraih pilar raksasa, dan cakar tajam meninggalkan bekas yang dalam di pilar raksasa. Adapun pemimpin klan naga laut yang menyerangnya dari belakang, Tang San sepertinya tidak melihatnya, membiarkan tombak lawan menusuk bahunya. Mendengar suara ding yang renyah, pukulan kekuatan penuh Raja Iblis sebenarnya hanya menyebabkan Tang San bergoyang di udara, dan kekuatan pantul yang kuat memantulkan tombak panjang itu. Pemimpin klan naga laut tampak tercengang pada Tang San yang berbalik untuk menatapnya. Untuk sementara, sedikit rasa takut muncul di hatinya. Ia hanya merasa apa yang ditusuknya seperti gunung, dan kekuatannya tidak bisa menembus sama sekali. Fisik dan pertahanan macam apa ini? Pada saat ini, satu demi satu tanaman merambat biru emas jernih memantul keluar dari tubuh Tang San, langsung menjalin jaring besar di udara, menutupi kepala klan naga laut. Pemimpin klan naga laut hendak menghindar ketika tiba-tiba, ia melihat cahaya ungu keluar dari mata Tang San, dan tiba-tiba merasakan getaran kesadaran yang hebat, dan tanaman merambat sudah terjerat. Pohon anggur itu sangat ulet, ia bangun dan ingin berjuang, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat melepaskan diri, dan tubuh Tang San, dengan menarik pokok anggur, ada di depannya pada saat berikutnya, bilah cakar yang tajam di tangannya, tangan kanan telah meraihnya. Pada titik kritis, pemimpin klan naga laut mengeluarkan raungan naga pendek, dua tanduk naga di atas kepalanya memancarkan banyak cahaya, dan dua sinar cahaya biru melesat keluar. Merasakan kekuatan dari dua sambaran petir itu, Tang San tidak memaksanya, itu adalah perpaduan dari kesadaran ilahi dan asal garis keturunannya sendiri, itu harus menjadi kemampuan hidup klan naga laut. Cahaya perak berkedip, Tang San langsung berteleportasi, menyorot 3 kaki, dan menghindarinya. Memanfaatkan kesempatan ini, pemimpin klan naga laut itu langsung membengkak dan berubah menjadi tubuhnya lagi. Buka paksa tanaman merambat di tubuh. Pemimpin raksasa laut telah menyerang dari belakang, menyapu pilar raksasa di tangannya, langsung menuju Tang San. Mata Tang San tiba-tiba berubah warna,
berubah menjadi satu hitam dan satu putih, sosoknya melintas seketika dan menghilang dari udara tipis. Begitu dia menghindar, pilar raksasa pemimpin raksasa laut itu menabrak tubuh yang baru saja diubah oleh pemimpin naga laut itu, dan dengan cepat mengendalikan pilar raksasa itu untuk jatuh ke satu sisi. Tetapi pada saat ini, tubuh bengkak pemimpin klan naga laut itu bengkok, seolah-olah dia telah membuat kesalahan dalam kontrol tubuhnya, dan benar-benar mengirim tubuhnya yang besar ke depan pilar raksasa. Dengan ledakan, pemimpin klan naga laut langsung dihempaskan ke laut, menghancurkan semua jenis daging dan daging. Sosok Tang San telah berteleportasi ke belakang pemimpin raksasa laut dalam sekejap, dan sepasang cakar tajam dicoret. Pemimpin raksasa laut, yang pikirannya terpengaruh oleh pukulan rekan-rekannya barusan, tidak bisa lagi menghadapinya. Dia merasakan sakit menyengat yang kuat dari lehernya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dia hanya bisa meledakkan mulutnya, energi sendiri dalam upaya untuk memblokir dirinya sendiri, untuk mendapatkan waktu. Namun, bagaimana cakar Jin Meng berubah begitu mudah untuk ditolak? Behemoth of Bemen dikenal sebagai kekuatan serangan tak terkalahkan dari perang darat, terutama pada sepasang cakar yang tajam, belum lagi keuletan dan kekuatan mamut emas. Energi air biru langsung dipotong, dan sepasang cakar tajam Tang San telah mencapai leher pemimpin raksasa laut. Tapi artinya, itu berhenti di sana dalam sekejap, dan tubuhnya ditarik ke atas, dan kaki kanan Tang San langsung menginjak bahu pemimpin raksasa laut. Gu Ying, mendengar ledakan yang teredam, pemimpin raksasa laut, yang tingginya lebih dari 30 meter, tiba-tiba melangkah ke laut olehnya. Sayap di punggung terbentang, dan tubuhnya melayang di udara. Pada saat ini, pemimpin klan naga laut dengan enggan muncul dari laut, menggelengkan kepala naga yang hancur, dan menatap Tang San dengan mata yang jelas terkejut dan ketakutan. Tang San melihatnya dengan tenang, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu ingin melanjutkan? Pada saat ini, pemimpin raksasa laut juga mengebor keluar dari laut dan melihat pemimpin klan naga laut. Pada saat ini, hati mereka sangat terkejut. Sebagai ras yang paling kuat di laut, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Iblis, dan mereka biasanya sangat sombong. Tanpa diduga, manusia kecil yang dihadapi hari ini, ketika mereka tidak setingkat dewa, sebenarnya tidak memiliki cara untuk menekan mereka dengan satu dan dua musuh. Ini masih ketika pihak lain tidak menggunakan kemampuan yang dapat memberikan tekanan pada garis keturunan mereka. Betapa kuatnya kekuatan ini, mereka tidak bisa membayangkan mengapa pihak lain bisa begitu kuat tanpa melampaui bencana. Ada beberapa kekurangan dalam serangan, pertahanan, kecepatan atau kontrol. Tetua klan Walrus juga ketakutan, meskipun sombong bahwa itu kasar dan tebal, tetapi melihat sepasang cakar tajam Tang San, itu benar-benar tidak berani menggunakan tubuhnya sendiri untuk menahan ketajaman. Jika bukan karena rasa terima kasih bawahannya, saya khawatir kepala besar pemimpin raksasa laut telah dipisahkan dari tubuhnya. Melihat kedua pemimpin itu terdiam, Tang San mencabut cakarnya yang tajam, dan baju besi emas di tubuhnya menghilang, mendapatkan kembali bentuk aslinya. Di dahi, rune Trisula emas muncul lagi, tetapi kali ini, pelepasannya bukan paksaan. Lingkaran emas pucat menyebar dengan cepat di sekitar tubuh Tang San, dan tiba-tiba, di lautan, kekuatan iman yang tak terhitung jumlahnya secara alami dimobilisasi olehnya, dan bergegas ke arah ini, tidak hanya mengalir ke Tang San di dalam tubuh, konsumsi pertempuran sebelumnya adalah dipulihkan, dan pada saat yang sama, itu mengalir ke tubuh raksasa laut dan para pemimpin klan naga laut. Cedera menghancurkan pemimpin klan naga laut, pemimpin raksasa laut akhirnya diinjak-injak oleh kaki Tang San, dan mereka semua menderita luka ringan. Tetapi pada saat ini, di bawah pemeliharaan kekuatan kepercayaan Rusia di laut, mereka semua jelas merasa bahwa napas garis keturunan mereka menjadi kuat, dan luka-luka mereka sembuh dengan cepat, dan bahkan segera menghilang. Bahkan fluktuasi ki dan darah mereka menjadi halus, dan perasaan nyaman hampir membuat mereka mengerang. Klan laut lain di sebelahnya, termasuk dua klan ini, juga merasakan nutrisi kekuatan iman di tubuh mereka, dan mata mereka secara alami berubah ketika mereka melihat Tang San. Jalankan kekuatan garis keturunanmu, gunakan akal ilahimu untuk menarikmu, dan rasakan perubahanmu sendiri. Suara Tang San menyebar ke pikiran spiritual setiap klan laut yang hadir. Mereka hampir tanpa sadar melakukan seperti Tang San berkata, dan mengambil inisiatif untuk memandu darahmu sendiri. Benar saja, kekuatan kepercayaan ini sangat aneh. Di bawah nutrisinya,
Setiap klan laut dapat dengan jelas merasakan bahwa beberapa perubahan luar biasa terjadi dalam garis keturunan mereka. Meskipun perubahannya tidak terlalu besar, mereka dapat terlihat dengan jelas rasakan perubahan ini. Ini adalah tempat yang paling aneh. Dalam perubahan yang luar biasa ini, mereka hanya merasa bahwa garis keturunan mereka tampaknya dimurnikan, dan bahkan memiliki perasaan evolusi secara umum. Klan laut di bawah tingkat dewa, perasaannya lebih jelas. Tang San melayang di atas laut, tubuhnya samar-samar ditutupi dengan lingkaran emas, terutama pola cahaya trisula emas di dahinya bersinar, membuatnya tampak seperti fitnah nyata. Untuk Raja Iblis tingkat atas seperti garis keturunan tingkat pertama ini, jika Tang San ada di darat, 1 lawan 1 seharusnya tidak menjadi masalah sekarang, 1 lawan 2 akan sulit dikatakan. Karena pembangkit tenaga listrik tingkat dewa lebih cepat darinya dalam hal pemulihan, dan itu adalah lautan kesadaran ilahi, itu masih berbeda. Tapi itu berbeda di laut, laut adalah wilayah Tang San, dan di sini, kemampuan pemulihannya pasti tidak akan kalah dengan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa manapun.